Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Nah, Ibu, saya Jana Nurhawati dari tingkat 3 reguler 2 dari Prodi Keperawatan Kota Bumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit stroke. Nah, di sini waktunya kurang lebih 30 menit ya, Ibu. Nah, di sini saya akan juga mengajarkan cara menggunakan dan membuat obat tradisional penyakit stroke. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan lebih detail tentang penyakit stroke ya, Ibu. Stroke, pengertian stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketidakpasokan darah ke otak terganggu, berkurangnya akibat penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah ya, Ibu. Nah, adapun tanda dan gejala stroke, Ibu, diantaranya senyum tidak simetris. Biasanya senyumnya bibir mencong ke sebelah sisi kiri ya, Ibu. Nah, kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Biasanya tidak bisa digerakkan anggota geraknya ya, Ibu. Nah, ketiga, bicara pelo. Biasanya bicaranya tidak bisa dipahami secara tiba-tiba. Keempat, kebas. Nah, kebas ini terjadi dengan tiba-tiba. Biasanya terjadi di daerah tangan dan daerah kaki ya, Ibu. Nah, jadi harus berhati-hati. Kelima, rabun. Nah, seperti agak kabun-kabun gitu ya, Ibu. Nah, keenam, sakit kepala. Nah, sakit kepala ini terjadi tiba-tiba juga. Jadi, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, sempoyongan, seperti itu ya, Ibu. Nah, adapun faktor penyebab dan penyebab stroke diantaranya ya, Ibu-Ibu. Nah, penyebabnya yaitu ada dua, yaitu stroke iskemik, yaitu terjadi pada sumbatan. Kedua, stroke hemoragik, itu terjadi karena pendarahan. Adapun faktor pemicunya, diantaranya faktor kesehatan. Nah, ini Ibu harus pahami, Ibu. Bila Ibu memiliki hipertensi, kedua diabetes, ketiga kolesterol tinggi, dan obesitas juga mempengaruhi loh, Bu, faktor pemicu stroke. Nah, penyakit jantung. Adapun faktor gaya hidup, Ibu. Nah, kalau gaya hidupnya tidak sehat, biasa terjadi stroke, terutama merokok. Kedua, kurangnya olahraga, aktivitas. Nah, jadi lebih banyak aktivitas ya, Bu. Ketiga, kecanduan alkohol. Nah, adapun faktor lain yang mempengaruhi stroke, diantaranya keturunan. Nah, keturunan ini mempengaruhi, Bu. Biasa turun-temurun dari nenek, kakek. Nah, seperti itu. Nah, usia juga mempengaruhi. Biasanya terjadi dari lanjut usia tua itu sangat rentan sekali ya, Ibu. Nah, adapun komplikasi stroke diantaranya yaitu dipein droposit atau penyumbatan darah di tungkai. Nah, kedua, hidrofalus akibat penumpukan cairan di dalam rongga otak. Ketiga, pneumonia aspirasi akibat masuknya makanan atau minuman ke saluran pernapasan. Nah, kita bisa mencegah penyakit stroke ini, Ibu, dengan cara menjaga pola makan. Kedua, olahraga teratur ya, Ibu. Ketiga, berhenti merokok bagi laki-laki. Ibu, saya akan mengajarkan untuk mengurangi penyakit stroke ya, Ibu. Adapun gerakan room ataupun ringo motion. Nah, pertama-tama tangan kiri memegang pergelangan tangan ya, Ibu. Tolong diperhatikan. Nah, tangan kanan ini menahan jari-jarinya. Lalu arahkan ke dalam, lalu luruskan, lalu keluar. Seperti ini, Ibu. Nah, untuk daerah kaki, kita akan mempraktekkan posisi tangan kita ada di sini sebelah kiri ya, Ibu, di pergelangan kaki. Nah, tangan kanan ada di jari-jari, sama posisinya seperti tangan tadi. Pertama-tama, masukkan posisi ke dalam, lalu luruskan, keluar. Nah, seperti ini. Lalu, tangan kanan mengarahkan jari-jari ke arah dalam. Lalu, luruskan, keluar. Nah, seperti ini. Lalu, untuk daerah pergelangan dekat lutut, tangan kiri menahan daerah bawah lutut. Lalu seperti ini. Lalu angkat. Lalu tekuk. Nah, seperti itu, masukkan ke dalam, lalu keluar. Nah, tekuk. Lalu luruskan.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita arahkan ke daerah luar ya Ibu, seperti ini. Nah, seperti itu caranya Ibu. Apakah Ibu mengerti dan apakah Ibu ingin mencobanya? Nah, baik Ibu sekarang mencobanya ya. Nah, posisi tangan kiri Ibu memegang pergelangan tangan ibunya, lalu jari-jarinya mana pertama masukkan ke dalam, luruskan, keluar. Nah, ditahan seperti ini ya Bu. Nah, benar. Selanjutnya di daerah kaki. Nah, posisi tangan ibu juga masih sama. Nah, ini masukkan ke dalam, lalu luruskan. Gini ya, tangannya seperti ini Bu. Nah, gini. Nah, keluar. Oke, baik. Nah, sekarang jari-jarinya Ibu. Nah, ini posisikan ke arah luar, luruskan, dalam. Sini Bu. Nah, gini. Nah, ya. Nah, benar. Sekarang daerah di bawah lutut ya Ibu. Nah, tangan kiri menahan menopang ini. Lalu ini seperti ini. Angkat. Lalu tekuk. Masukkan ke dalam. Keluar. Nah, tekuk lagi. Nah, luruskan. Nah, seperti itu. Lalu masukkan ke daerah luar ya Ibu. Angkat kakinya, ditarik. Nah, seperti itu. Nah, benar, baik, benar. Nah, seperti itu ya Bu, cara mengurangi stroke. Gerakan-gerakan yang bisa dilakukan yaitu gerakan room ya Ibu. 3. Nah, Ibu tadi kan kita sudah melakukan gerakan untuk mengurangi stroke ya Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dari penjelasan dan praktek tadi yang kita lakukan Ibu? Untuk prakteknya bisa dilakukan berapa hari sekali? Oh, ini bisa dilakukan sehari 2 kali ya Ibu. Nah, ada apa lagi yang mau ditanyakan? Untuk apakah ada obat herbal? Oh, ada. Nanti saya bisa melakukannya, bisa menggunakan daun sirsak ya Ibu. Nanti kita akan lakukan dan mengajarkan Ibu membuat ramuan tradisionalnya. Nah, daun sirsak sebanyak 10 lembar ya Ibu. Nanti kita akan membuatnya dengan rebusan tersebut. Pertama-tama kita menyiapkan 10 lembar daun sirsak ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya kita akan mencuci daun sirsak terlebih dahulu. Cuci daun sirsak dari air mengalir ya ibu-ibu. Dicuci terlebih dahulu agar supaya bersih, terhindar dari kotoran. Tahap selanjutnya, masak air sebanyak 4 gelas ya ibu-ibu. 1, 2, 3, dan 4. Hidupkan api, diamkan sampai mendidih, dan diambil hanya 2 gelas dari didihan air yang kita panaskan ya ibu-ibu. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daun sirsak yang sudah kita cuci tadi ya ibu-ibu ke dalam air didihannya. Diamkan sampai airnya meresap bersatu dengan daun-daunnya. Nah, air sirsak yang sudah mendidih dan sudah menguning bisa langsung disaring ya ibu-ibu dan ditaruh di botol. Nah, bisa langsung disaring ya ibu-ibu. Rebusan daun sirsak yang sudah jadi bisa langsung dituangkan ke dalam gelas ya ibu-ibu. Nah, ini air sirsak yang sudah jadi ya ibu-ibu. Dari 4 gelas bisa menjadi 2 gelas. Nah, ini yang kita pergunakan untuk obat tradisional penyakit stroke. Oke, bisa langsung dikonsumsi ya ibu. Dan dikonsumsinya sehari 2 kali, biasa digunakan pagi dan malam. Kalian sudah sampaikan secara jelas ya Ibu tentang penyakit stroke. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana cara pencegahan penyakit stroke yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah Ibu ingat? Menjaga pola makan, teratur berolahraga. Iya, terus? Jauhi rokok bagi laki-laki. Nah, iya benar. Nah, Ibu di sini saya akan membagikan leaflet dan bisa Ibu baca setiap harinya bila Ibu lupa ya Bu. Nah, ini bisa Ibu baca. Penyampaian materi dan penyuluhan hari ini saya sudah selesai ya Ibu. Sekian dari penyuluhan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.